Hai Teknoza, balik lagi Stepian di sini. Produk-produk dari Apple emang udah lama terkenal pioner kalau soal urusan desain dan juga inovasi. Makanya nggak heran ya, ada banyak banget brand yang biasanya suka ikut-ikutan nerapin desain dan inovasi yang sama. Nggak cuma sekedar ngikutin. Beberapa brand aksesoris third party bahkan bisa bikin alternatif dari Apple original aksesoris yang punya fitur mirip-mirip dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, AirPods Pro generasi kedua adalah salah satu aksesoris Apple yang paling banyak dicari saat ini. Makanya nggak heran ada banyak banget seller yang ngejual versi budget kere horenya. Nah, saya sendiri udah pernah nyobain TWS dari brand Minibase, dan kalau boleh jujur, TWS ini lumayan bikin mind blowing banget. Kenapa? Karena dengan 100 ribuan aja dia bisa jejelin banyak fitur yang ada di AirPods Pro original 2 yang harganya 3 jutaan. Sobat yang penasaran gimana sih user experience dari Minibase TWS M5 Pro ini? Langsung aja kita sikat videonya. Oke, pertama kali paketnya datang, ekspektasi saya emang nggak terlalu tinggi. Ini kan sebuah TWS harga 100 ribuan ya. Kotaknya kelihatan dibuat seekonomis mungkin tanpa ada satupun hal yang mencolok. Bahkan mereka lebih jujur karena ngasih merek mereka sendiri. Bisa dilihat di boxnya nggak ada tuh serial number ataupun informasi-informasi yang terkait sama Apple. Tapi walaupun begitu, isi di dalam boxnya terbilang lengkap. Mulai dari manual book, terus ada unit TWS-nya, kabel USB-C to Lightning, sampai ke ear tips cadangan. Semuanya sama lengkapnya kayak di AirPods Pro yang original, tentunya dengan kualitas material packaging box yang lebih ekonomis. Selain di box, tulisan Minibase-nya juga ada di depan case TWS-nya. Kalau soal urusan fisik secara visual ya, Minibase M5 Pro ini emang beneran identik sama AirPods Pro. Mulai dari desain body, terus lubang strap di sebelah kanan yang biasa disebut lanyard loop, bahkan sampai ke 3 titik lubang speaker di bawahnya. Semuanya mirip dan sangat berpotensi mengecoh calon customer, terutama buat mereka yang masih awam. Tapi ada harga, tentu ada rupa. Soal build quality, kalau kita pegang langsung, TWS ini terasa emang kelasnya budget. Materialnya kurang lebih samalah kayak TWS di kelas harga 200-300 ribuan. Nggak bisa dibilang jelek juga, tapi mungkin lebih tepatnya ini sesuai sama harga karena cuma dijual 100 ribuan. Ke bagian earphone, kita compare sama AirPods Pro yang original, tentu aja bedanya jauh banget. Detail-detail di setiap sisi per sisi masih ada tuh kelihatan bagian yang kurang rapi. Tapi balik lagi kalau kita bicarain harganya, kualitas segini udah termasuk bagus dan sangat worth it. Apalagi ternyata setelah saya cobain sendiri, ternyata fitting di TWS ini relatif nyaman dan sama sekali nggak bikin pegel di telinga, termasuk dipakai untuk anak kecil. Alasan kenapa TWS seperti ini bisa laku di pasaran, pertama emang desainnya itu menyontek AirPods Pro, dan yang kedua adalah soal fitur. Kalau ngomongin fitur, jujur aja saya agak speechless sama kemampuan dari TWS ini. Kita bayangin ya, case-nya udah mendukung wireless charging, terus speaker di bagian bawahnya juga emang beneran ada dan berfungsi. Ini bisa kasih notifikasi suara ketika proses pairing sedang berlangsung, ketika pengisian daya, sampai ke notifikasi untuk low battery. Untuk baterainya sendiri, rata-rata TWS ini saya bisa pakai sekitaran 3-4 jam dari full baterai sampai habis total. Proses pop-up pairing ketika case dibuka juga berjalan dengan lancar banget di iOS 16.3.1 dan bisa kedetek juga di widget baterai. Ini dites di iPhone 14 Pro saya. Di kedua earphone juga udah ada sensor in-ear detection. Bisa melakukan autoplay dan auto pause cukup dengan melepas atau memasang earphone di telinga kita. Fitur touch controlnya juga keren banget. Selain punya fungsi tap and hold, dia juga bisa melakukan swipe up dan swipe down untuk mengatur volume rocker, persis kayak di AirPods Pro generasi kedua yang original. Fitur-fitur lainnya khas AirPods Pro seperti Find My AirPods yang fungsinya bisa mendeteksi lokasi AirPods via GPS, bisa berjalan lancar di Minibase M5 Pro ini. Untuk fitur Active Noise Cancellation dan Transparency Mode, di menunya emang tersedia ya, cuma sayangnya pas saya cobain, ini tuh nggak ada terasa perbedaannya sama sekali. Jadi untuk di bagian ini anggap aja cuma gimmick. Jadi tinggal pinter-pinternya kita buat ngaturin fitting di telinga biar isolasi suaranya bagus. Kalau untuk spasial audio, sependengaran telinga saya sih fitur ini berfungsi dan beneran terasa perbedaannya ya. Bikin suara-suara yang keluar seolah-olah kayak berputar di sekeliling kepala kita,
mirip kayak audio di bioskop. Terakhir untuk fitur live listen-nya juga bisa bekerja dengan sangat baik, selayaknya di AirPods Pro yang original. Kita di poin terakhir soal audio quality. Mini Bass M5 Pro ini masih pakai skenario TWS budget pada umumnya ya. Karakter suara yang keluar emang punya power yang cukup tinggi. Didengerin musik volume 50% aja dia udah terasa nonjok banget di telinga. Bagian bass headnya cukup menonjol dan mendominasi. Jadi mungkin cocok buat yang suka TWS dengan preferensi ke bass head. Cuma di sini sayangnya untuk bagian mid dan high-nya tuh jadi berasa saling tumpang tindih gitu. Ditambah lagi kita juga nggak bisa berharap terlalu banyak soal clarity dan detail sama TWS ini. Pokoknya soal audio quality di bagian ini Mini Bass M5 Pro emang nggak bisa bohong soal harga. Menurut saya ini sesuai lah sama harga yang dikasih. Kalau untuk general user sekedar buat menikmati lagu atau nonton video, mungkin nggak jadi terlalu masalah besar. Apalagi suara bassnya kan emang beneran ada. Cuma buat yang cari TWS dengan kebutuhan soal detail dan kejernihan suara, Mini Bass M5 Pro ini mungkin ekspektasinya nggak bisa terlalu tinggi. Oke, buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi bingung 100 ribuan bisa dapat TWS kayak gimana, Mini Bass M5 Pro ini recommended untuk dicoba. Siapa yang nggak sabar untuk belanja segala macam kebutuhan gadget, siap-siap kejar promo di Lazada Epic 11's Birthday Sale, dapetin bonus dadakan hingga 1,1 juta rupiah, Last Mile Crazy Brand Mega Offers diskon hingga 95%, dan juga gratis ongkos kirim se-Indonesia dari tanggal 3 sampai 11 Maret 2023. Nah, buat yang nanya apakah TWS ini bisa dipakai di smartphone Android, jawabannya adalah bisa dan dia udah mendukung kodek AAC dengan Bluetooth versi 5.3. Tapi entah kenapa ya, kalau dipakainya di Android tuh kualitas suaranya agak sedikit turun, nggak sebagus kalau kita dengerin di iPhone. Jadi saran saya perlu diutak-atik sedikit tuningan di equalizer-nya supaya kita bisa dapetin suara yang lebih enak di telinga. Oke, jadi ini adalah contoh hasil dari mikrofon TWS Mini Bass M5 Pro. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Jadi kalau ini dipakai untuk voice recording ataupun untuk voice call atau telepon, kira-kira hasilnya seperti ini. Gimana dengan harga TWS 100 ribuan, apakah suara mikrofonnya udah oke? Oke, dengan harga 100.000 sampai 200.000, kalau kita lihat TWS yang di market saat ini, jelas yang ditawarin adalah kelas menengah to entry level. Mini Bass M5 Pro ini punya fitur-fitur keren yang biasanya nggak ada tuh di TWS kelas harga segitu. Terlepas dari bahasa desainnya yang menurut saya terlalu mirip ke AirPods Pro, dengan harga segini menurut saya nilai positif dari TWS ini ada pada sisi fitur yang secara ekspektasi bisa melebihi harga yang harus kita bayarin. Sementara kalau kembali lagi soal suara, kualitasnya ya udah sesuai lah sama harganya. Jadi kita juga nggak bisa menuntut yang terlalu banyak. Jangan lupa buat yang pengen belanja gadget, kejar promo di Lazada Epic 11's Birthday Sale, dapetin bonus dadakan hingga 1,1 juta, Last Mile Crazy Brand Mega Offer diskon hingga 95%, dan gratis ongkir se-Indonesia dari tanggal 3 sampai 11 Maret 2023. Oke, segini dulu video kali ini. Jangan lupa kasih like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video gadget selanjutnya. Saya Stepian, Hai Teruzak pamit. Bye-bye.